Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan bahagia. Mengejar layangan di angkasa, kutu loncat hinggap di belanga. Mari belajar matematika, ilmu yang sangat berharga. Selamat datang di channel Aneka Ilmu dalam kelas matematika bersama saya Estining Stiorini. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang fungsi komposisi yang merupakan materi matematika wajib tingkat SMA kelas 11 pada semester ganjil. Materi fungsi komposisi kali ini akan membahas mengenai pengertian fungsi komposisi, menentukan fungsi komposisi F bundaran G, X atau G bundaran Fx. Yang ketiga, menentukan fungsi sebelah kanan. Dan yang terakhir, menentukan fungsi sebelah kiri. Dan nanti akan ada beberapa contoh soal, silahkan kalian simak pada video ini. Baik, mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, apakah fungsi komposisi itu? Fungsi komposisi adalah gabungan dari beberapa fungsi yang disimbolkan dengan bundaran, seperti lambang huruf O, tapi membacanya bundaran, bukan O. Seperti ilustrasi berikut ini. Misalnya ada beberapa bahan atau elemen, sebut saja elemen A yang berisi X dan elemen B yang berisi fungsi X. Kemudian kedua elemen atau bahan ini digabungkan dan membentuk hasil C yang komposisinya terdiri dari bahan X dan Fx, dilambangkan dengan G bundaran Fx. Fungsi komposisi dari A ke C dilambangkan G bundaran Fx, artinya fungsi Fx dalam fungsi Gx. Membacanya dari kanan ke kiri. Lebih jelasnya, ilustrasinya adalah sebagai berikut. Misalkan Fx adalah pizza dan Gx adalah sebuah nanas. Maka F bundaran Gx adalah bentuk nanas di dalam pizza. Keadaan kedua, G bundaran Fx adalah bentuknya pizza di atas nanas. Sehingga F bundaran Gx tidak sama dengan G bundaran Fx. Materi kedua dalam pembelajaran ini adalah menentukan fungsi komposisi. Misalnya diketahui beberapa rumus fungsi sebagai berikut. Fx sama dengan 3x plus 5, Gx sama dengan 2x min 4, dan Hx sama dengan 3 min x. Tentukan A, F bundaran Gx, B, G bundaran Fx, C, G bundaran Hx, D, F bundaran G bundaran Hx, dan terakhir E, G bundaran F bundaran Hx. Mari kita jawab satu-satu. Untuk A, F bundaran Gx. Artinya ada fungsi Gx di dalam fungsi Fx. Sehingga 3 dikali Gx ditambah 5 sama dengan 3 dikali 2x min 4 plus 5, di mana 2x min 4 adalah fungsi Gx dan fungsi Fx adalah 3x plus 5. Sehingga didapat 6x min 12 plus 5, hasil akhirnya adalah 6x min 7. Jadi F bundaran Gx sama dengan 6x min 7. Selanjutnya untuk yang kedua, G bundaran Fx, artinya ada fungsi Fx di dalam Gx atau Gfx min 4 sama dengan 2 kali Fx min 4, di mana fungsi Gx adalah 2x min 4, sehingga 2 kali Fx min 4 itu sama dengan Fx-nya diganti dengan 3x plus 5, maka didapat 2 dikali 3x plus 5 min 4 sama dengan 6x plus 10 min 4.
atau hasil akhirnya adalah 6x plus 6. Jadi G bundaran fx sama dengan 6x plus 6. Yang C, G bundaran hx artinya adalah G hx min 4. X-nya diganti dengan hx-nya diganti dengan rumus 3 min x. Maka didapat 2 dikali 3 min x min 4 sama dengan 6 min 2x plus 2. Untuk soal yang D adalah komposisi fungsi dua tingkatan. Ada dua cara, yaitu cara pertama dengan cara memasukkan fungsi G bundaran hx ke dalam fungsi fx atau fungsi sebelah kanan ke dalam fungsi sebelah kiri. Sehingga f bundaran G bundaran hx, fungsi sebelah kanannya adalah G bundaran hx, fungsi sebelah kirinya adalah fx. Maka memasukkan fungsi sebelah kanan ke dalam fungsi sebelah kiri artinya G bundaran hx masuk ke dalam fungsi fx, sehingga 3 dikali G bundaran hx plus 5 didapat dari soal C diperoleh G bundaran hx adalah min 2x plus 2. Maka 3 dikali G bundaran hx plus 5 sama dengan 3 dikali min 2x plus 2 plus 5 sama dengan min 6x plus 11. Cara yang kedua adalah memasukkan fungsi hx ke dalam fungsi f bundaran gx. Dari soal f bundaran G bundaran hx, fungsi sebelah kanan adalah G bundaran hx, fungsi sebelah kiri adalah fx. Maka yang sebelah kiri adalah f bundaran G dan sebelah kanan adalah hx. Dari soal A diperoleh f bundaran gx adalah 6x min 7. Maka 6 dikalikan hx dikurangi 7 sama dengan 6 dikali dalam kurung 3 min x min 7 sama dengan 18 min 6x min 7 sama dengan min 6x plus 11. Dari cara 1 dan 2 hasilnya harus sama. Didapat f bundaran G bundaran hx sama dengan min 6x plus 11. Dengan cara yang sama, untuk soal E juga bisa dikerjakan dengan dua cara, yaitu cara 1 memasukkan fungsi sebelah kanan ke dalam fungsi sebelah kiri. Maka dari soal G bundaran F bundaran hx sama dengan G dikalikan F bundaran hx. Dikerjakan terlebih dahulu F bundaran hx. Maka didapat F bundaran hx sama dengan 3 dikali fungsi hx ditambah 5. Fungsi hx diganti dengan 3 min x. Maka 3 dikali 3 min x plus 5 sama dengan 9 dikurangi 3x ditambah 5 hasilnya min 3x plus 14. Setelah itu hasil dari f bundaran hx dimasukkan ke dalam fungsi gx. Maka didapat 2 dikali f bundaran hx min 4 sama dengan f bundaran hx nya adalah min 3x plus 14. Maka 2 dikali dalam kurung min 3x plus 14 min 4 sama dengan min 6x plus 28 min 4 sama dengan 6x plus 24. Cara yang kedua yaitu memasukkan fungsi hx ke dalam fungsi f bundaran gx. Maka G bundaran f bundaran hx sama dengan G bundaran f dikalikan fungsi hx. Dikerjakan terlebih dahulu G bundaran f x. Dari soal B diperoleh G bundaran fx adalah 6x plus 6. Maka 6x plus 6 diganti x-nya dengan hx. Maka 6 dikali hx plus 6 sama dengan 6 dikali dalam kurung 3 min x plus 6 sama dengan 18 min 6x plus 6. Maka didapat G bundaran F bundaran hx sama dengan min 6x plus 24. Cara 1 dan 2 hasilnya adalah sama, maka penyelesaiannya adalah benar. Untuk materi yang ketiga adalah menentukan nilai fungsi komposisi. Artinya adalah memasukkan nilai dalam komposisi fungsi atau mengganti variabel dalam komposisi fungsi dengan bilangan.
Contohnya adalah sebagai berikut. Diketahui beberapa rumus fungsi sebagai berikut. Fungsi fx adalah 4x plus 5. Fungsi gx adalah 5x min 4. Tentukan f bundaran G2. Untuk menyelesaikan soal di atas bisa dengan menggunakan dua cara. Cara yang pertama adalah mencari fungsi f bundaran Gx terlebih dahulu. Memasukkan fungsi Gx ke dalam fungsi fx. Maka 4 dikali Gx ditambah 5 itu sama dengan 4 dikali 5x min 4 plus 5 sama dengan 20x min 16 plus 5 sama dengan 20x min 11. Didapat f bundaran Gx sama dengan 20x min 11. Langkah selanjutnya mengganti variabel x dengan angka 2. Didapat f bundaran G2 sama dengan 20 dikali 2 dikurangi 11 sama dengan 40 dikurangi 11 sama dengan 29. Cara yang kedua dengan cara mencari G2 dulu. Jadi Gx tadi fungsinya adalah 5x min 4, variabel x diganti dengan angka 2, maka didapat G2 sama dengan 5 dikali 2 dikurangi 4 sama dengan 10 dikurangi 4 sama dengan 6. Hasil G2 dimasukkan ke dalam fungsi f bundaran G sehingga didapat f bundaran G2 sama dengan 4 kali G2 plus 5 sama dengan 4 dikali 6 ditambah 5 sama dengan 24 plus 5 sama dengan 29. Materi keempat dalam video ini adalah menentukan fungsi sebelah kanan. Fungsi sebelah kanan adalah fungsi komposisi yang letaknya di sebelah kanan dari urutan kombinasi komposisi fungsi. Misalnya dalam komposisi fungsi f Gx atau f bundaran Gx. Maka fungsi sebelah kanan adalah fungsi Gx. Sedangkan fungsi sebelah kiri adalah fungsi fx. Ilustrasinya adalah sebagai berikut. F bundaran Gx adalah gabungan dari fungsi fx dan gx. Dalam urutan f bundaran Gx, maka fungsi fx adalah fungsi sebelah kiri dan gx adalah fungsi sebelah kanan. Contoh, diketahui beberapa rumus fungsi sebagai berikut. Fungsi fx adalah 3x plus 5. Dan diketahui f bundaran gx sama dengan 6x min 7. Berapakah fungsi gx? Jawabnya adalah dalam urutan fungsi komposisi fungsi, gx adalah sebelah kanan. F bundaran Gx sama dengan 6x min 7, maka f Gx sama dengan 6x min 7. Masukkan fungsi Gx ke dalam fungsi fx, maka didapat 3 kali Gx plus 5 sama dengan 6x min 7. Dipindahkan 5 ke ruas kanan, diperoleh 3 Gx sama dengan 6x min 7 min 5. Sehingga 3 kali Gx sama dengan 6x min 12, maka Gx sama dengan 6x min 12 dibagi 3. Sehingga didapat Gx sama dengan 2x min 4. Materi terakhir dalam pembelajaran ini adalah menentukan fungsi sebelah kiri. Sama dengan fungsi sebelah kanan, menentukan fungsi sebelah kiri dengan cara sebagai berikut. Misalnya soal sebelumnya kita gunakan kembali. Diketahui beberapa rumus fungsi, Gx sama dengan 2x min 4, f bundaran Gx sama dengan 6x min 7. Kemudian dibalik yang ditanyakan adalah fx. Untuk menjawab soal tersebut, letak fungsi fx adalah sebelah kiri dari fungsi gx. Maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. F bundaran Gx sama dengan 6x min 7. Fgx sama dengan 6x min 7. Masukkan fungsi Gx ke dalam fungsi fx. Maka F dikali 2x min 4 sama dengan 6x min 7. Kita misalkan 2x min 4 adalah P. Maka 2x itu sama dengan P ditambah 4. Kita pindahkan ruas min 4 ke dalam ruas sebelah kanan sehingga negatif menjadi positif. 2x sama dengan P plus 4. Sehingga X sama dengan P plus 4 dibagi 2.
Dari permisalan tersebut kita masukkan ke dalam komposisi fungsi, diperoleh f dikali 2x min 4 sama dengan 6x min 7. Ganti variabel x dengan pemisalan p tadi, sehingga px sama dengan p plus 4 per 2. Maka fp sama dengan 6 dikali p plus 4 dibagi 2 min 7. Diperoleh fp sama dengan 3 kali p plus 4 min 7. Dikalikan yang di dalam kurung dengan yang di luar kurung, maka didapat fp sama dengan 3p plus 12 min 7, sehingga fp sama dengan 3p plus 5. Jadi fx-nya adalah 3x plus 5. Demikian pembelajaran kali ini. Selamat belajar dan nantikan pembelajaran berikutnya tentang inverse fungsi. Terima kasih sudah menonton. Silahkan subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa.